getting better here. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki pengangguran yang sedang berkonsultasi dengan dokter psikiater. Ijazah gak punya, uang gak ada. Kisah berfokus kepada seseorang yang bernama Rory yang sekarang datang ke dokter psikiater bernama Dr. Vieira. Dia adalah seorang konsultan untuk bisa memperbaiki otak si Rory yang sedang konslet. Ditambah lagi masalah yang berada di benaknya semakin menumpuk. Istri yang sudah menceraikan dirinya, anak yang sudah diambil oleh dinas sosial, sehingga Rory membuat dirinya ingin bunuh diri. Cash in your ticket. Rory? Not everything. What in baby Jesus' name? Everyone's too afraid. I got a whole crew. Kemudian di sisi lain kita melihat seseorang yang sedang disiksa berat oleh gangster jalanan. Dia yang bernama Scalpo mempunyai hutang kepada sang gangster bernama si Johnny, di mana dia ingin mendapatkan uang yang sangat banyak, tetapi Scalpo mengatakan dia berjanji akan memberikan uang tersebut dengan rencana dirinya. Selang beberapa lama kemudian, Scalpo langsung menghubungi dua rekannya. Salah satunya ada si Rory yang sedang bingung ingin mencari duit, di mana bos Johnny langsung datang kepada dua orang tersebut untuk memberikan sebuah tugas. Salah satu dari mereka yang bernama Kobe yang siap ingin mendapatkan uang juga. Setelah membuat kesepakatan dengan Scalpo, bos Johnny langsung memberikan sebuah solusi untuk mereka. Election night, Michelle's old school hash. Bos Johnny mengatakan kepada mereka sebentar lagi pemilu raya akan segera dimulai. Oleh karena itu anggarannya yang seabrek dan semuanya tidak sesuai dengan rencana. Maka disinilah kesempatan kita akan menyusun rencana membobol berangkas pemerintah. Deal. Singkat waktu, akhirnya Scalpo yang telah memimpin rencana tersebut langsung membawa Rory dan Kobe menuju ke suatu tempat di mana mereka akan datang ke tempat kampanye para kandidat dan sudah persiapan membawa senjata, membawa tas besar untuk membegal. Get the kid! Get on the floor! Shit. Get on the floor! Oh, sial sekali. Ketika mereka datang lewat dapur, tiba-tiba saja seluruh koki yang ada di penjuru negara datang di tempat ini, sehingga mereka tidak cukup tali rapia untuk mengikat seluruh para sandera. Akhirnya mereka pun menyuruh kepada seluruh orang yang ada di tempat ini untuk masuk ke ruangan freezer. How come there's so many of you? There's still tons of people out there. Ditambah lagi rencana yang tidak matang. Ternyata seluruh uang kampanye sudah ada orang yang ambil, sehingga mereka hanya mengambil remeh-temeh dari uang tersebut. Dan sial sekali. Get the fuck out! Fuck this. Sungguh tidak diduga, ternyata seluruh uang yang sudah diambil oleh para kampanye membuat mereka kebingungan akan mendapatkan uang tersebut, apalagi harus kumpul bersama bos Johnny. Mereka pun terus menyusuri lorong di tempat kampanye ini. Tiba-tiba saja kesialan terus beruntun datang ke tempat para pejabat. Mr. Mayor, how are you? Shut the fuck up. Ya, apalah daya jika nasi yang sudah menjadi rengginang, mereka pun harus terus melakukan perampokan untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Akhirnya seluruh para pejabat langsung dikuras dari mulai dompet, sepatu, kaos kaki, bau tai. Mereka pun langsung diambil dimasukkan ke dalam tas yang besar. Sampai-sampai Bapak Wali Kota memberikan jam tangan yang sangat mahal, walaupun itu berharga. Maka disinilah insiden pun dimulai. Oh, Jesus. Mengerikan sekali
Karena panik, mereka pun langsung datang ke seminar kampanye. Apalagi Scalpo yang sudah mati tertembak, Kobe yang terluka, mereka pun harus keluar dari tempat ini secara hidup-hidup walaupun mendapatkan uang sedikit. Singkat waktu dalam perbincangan mereka berdua, mereka pun malah ketemu dengan petugas kepolisian. Untungnya Kobe menurunkan senjata, meminta kunci mobil, dan mereka pun kabur lewat pintu belakang, membawa mobil berlapis baja untuk bisa keluar dan kabur dari sini. Singkat waktu, akhirnya mereka pun keluar dari pengejaran para polisi. Mereka terheran ada siapakah di balik box mobil ini. Mereka mengira ada orang yang sedang bersembunyi, sehingga mereka pun melakukan perdebatan apakah dibuka atau mendapatkan jackpot. Di dalam sana ada uang yang sangat banyak. Memang manusia mempunyai hati yang sangat tamak, sehingga mereka pun akan membuat kesepakatan membuka box mobil ini supaya mendapatkan uang. Namun alangkah sialnya, ketika dibuka ternyata laki-laki bersenjata. Kemudian di sisi lain kita melihat Bapak Wali Kota yang menghadirkan jenderal polisi. Ya, dia adalah orang yang misterius bernama Frank, mengatakan kepada dirinya bahwa Bapak Wali Kota memberikan sebuah jam tangan kepada para perampok itu, dan itu adalah jam tangan yang paling penting. Maka Wali Kota menyuruh kepada si Frank untuk menangkapnya. That's what you do here. Anything from us? Kemudian kembali lagi kepada Kobe dan Lori, yang mana mereka langsung menghubungi bos Johnny supaya bisa diselamatkan, karena mereka langsung memberikan informasi seluruh berangkas sudah kosong, termasuk Scalpo sudah mogad. Dengan seperti itu mereka akan memberikan bantuan untuk bisa menjemputnya di suatu tempat. Dengan begini mereka akan menunggu bantuan karena si Kobe sedang terluka. Singkat waktu, secara tiba-tiba bos Frank langsung datang ke tempat toko donat milik si Johnny, mengatakan bahwa anak buahnya yang bernama Scalpo sudah mogad karena baku tembak di tempat kampanye. Akan tetapi bos Johnny mengatakan dia tidak kenal dengan yang namanya Scalpo, pastinya itu adalah salah orang. Tetapi Frank mengatakan bahwa itu adalah sudah menjadi barang bukti dan mengamuk di tempat ini. Lalu kemudian ketika Frank sudah pergi, bos Johnny langsung mengabarkan kepada teman-temannya untuk melakukan peringkusan kepada dua bocah, yaitu si Kobe dan Rory, yang sekarang sudah memberikan lokasi di mana mereka harus dijemput. Kemudian di tempat penjemputan di mana Lori dan Kobe yang masih bingung akan pergi kemana, sedangkan Kobe yang sekarang kondisinya kritis karena telah ditembak ketika melakukan perampokan di tempat kampanye. Dengan seperti itu, mereka harus siap-siap untuk pergi dari sini karena pastinya polisi akan datang untuk meringkus. Tiba-tiba saja anak buahnya bos Johnny datang. Yeah. Do you need a doctor? Hang on. Singkat waktu, akhirnya anak buahnya bos Johnny langsung datang bersama ajudannya, tapi entah kenapa malah menodongkan senjata kepada mereka berdua. Lalu dijelaskan itu semua pasti mempunyai sebuah insiden yang paling mengerikan, dan mereka mengatakan bahwa wali kota menginginkan jam tangan ini dan ini sangatlah penting. Maka mereka berdua mempunyai masalah yang sangat serius, apalagi Jenderal Frank sudah datang untuk memburu mereka. Akan tetapi ketika anak buahnya si Johnny akan menembak mati mereka, ternyata selangga sudah dibuka oleh si Kobe, sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat situasi yang seperti ini, maka Lori langsung mengancam anak buahnya si Johnny untuk memberikan senjata termasuk gelang dari wali kota. Mereka pun langsung mengambil kunci mobil dan kabur. Fuck you guys! Selang beberapa lama kemudian, ketika membawa mobilnya anak buah si Johnny,
mereka berdua tiba di suatu tempat di mana Rory mempunyai rencana untuk mengobati luka tembak si Kobe, yaitu memberikan informasi kepada dokter psikiaternya, yaitu Dr. Ferreira. Melihat apa yang terjadi kepada si Kobe, Dr. Ferreira pastinya mencurigai apa yang dikatakan oleh si Rory, sehingga betul semua berita sudah tersebar di seluruh kota tentang perampokan wali kota. Tetapi Dr. Ferreira tidak bisa menolak, akhirnya menolong mereka. On the table. Yeah, doctor. Kemudian mereka pun langsung persiapan untuk melakukan operasi pencabutan peluru yang ada di bahunya si Kobe. Dengan persiapan yang sudah matang, mereka pun langsung mempercayakan kepada Dr. Ferreira supaya mencabut peluru yang ada di tubuh si Kobe. Walaupun ini adalah malpraktek, tetapi nyawa lebih berharga. Selang beberapa lama kemudian, ketika si Kobe sudah selesai dioperasi, mereka pun akan pergi dari tempat ini. Dan alangkah sialnya, di mana Rory melihat bahwa Dr. Ferreira telah menghubungi para polisi untuk menangkap mereka berdua. Mendengar hal yang seperti itu, akhirnya mereka pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat ini, mengancam Dr. Ferreira dan mengambil kunci mobilnya. Mereka pun langsung berlari terbirit-birit supaya para polisi yang ada di tempat ini tidak bisa menangkap mereka berdua. Akan tetapi ternyata para polisi yang sudah di TKP langsung mengejar. Getting better in here. Untung saja mereka pun berhasil lolos dari pengejaran para polisi. Maka si Kobe menyuruh Rory untuk datang ke bar milik pamannya dan membobol kaca supaya mereka bisa masuk lewat pintu belakang. Singkat waktu, ketika mereka sudah datang ke dalam bar, tiba-tiba saja Jenderal Frank datang. Is that Mr. Kelly? Oh, sungguh mengerikan, di mana sang jenderal langsung datang ke bar. Menurut informasi, mereka bersembunyi di tempat ini. Walaupun mereka sudah aman, mereka tetap saja mempunyai rasa deg-degan karena jenderal kepolisian sudah berada di sekitar ini. Dengan rasa takut yang sangat mendalam, mereka pun terus saja berdoa untuk tidak ditangkap. Lalu, tiba-tiba, Hello, Frank. How you doing? I think it's the cops. His ass up here. Sure thing, Frank. You do whatever you want, Frank. sial sekali. Ternyata pamannya si Kobe memberitahu Jenderal Frank bahwa mereka ada di lantai bawah. Mau tidak mau mereka pun harus mengakui semua kesalahannya. Salah satunya adalah si Frank menginginkan gelang dari wali kota yang telah dicuri oleh mereka semua. Akhirnya mereka pun langsung angkat bicara. Sesungguhnya mereka menginginkan uang hasil kampanye yang haram supaya bisa dimanfaatkan oleh diri mereka. Tetapi ketika ada wali kota di sana, gelangnya malah dirampok. Akhirnya mereka pun harus memberikan kepada Jenderal Frank supaya bisa menyelesaikan masalah. Lalu kemudian setelah memberikan gelang tersebut kepada Jenderal Frank, mereka semua tidak ditangkap secara hidup-hidup karena Jenderal Frank mengatakan seluruh para kepolisian dan tentara sudah berada di luar dan Jenderal Frank hanya membawa Dr. Ferreira. Lalu tiba-tiba, Back off! The fuck are you doing? Smell what? Oh shit. ya, memang tanpa diduga, ternyata rencana peledakan selalu saja berhasil. Sehingga mereka berdua berhasil lolos dari pengejaran para polisi dan masuk ke dalam busway supaya bisa selamat dari pengejaran tersebut. Namun mereka berdua sekarang bingung
akan pergi kemana. Dan sekarang mereka sudah menjadi buronan para polisi, tentara, bahkan para pemerintah. Mereka pun harus bisa melancarkan rencana dengan obrolan yang sangat panas. Mereka pun mendapatkan sebuah ide karena sudah tanggung masuk ke dalam dunia kriminal. Mereka berdua langsung merencanakan untuk membobol berangkas terbesar di pemerintah. $32,480. Kemudian di sisi lain, kita melihat Jenderal Frank yang sudah mendapatkan gelang wali kota. Mereka langsung datang ke Gedung Putih untuk memberikan gelang tersebut kepada wali kota dan berterima kasih kepada Frank akan membayar uang yang sangat mahal. Oh, mengerikan sekali. Kemudian di sisi lain kita melihat mereka berdua datang ke damkar untuk mencuri sesuatu dan rencananya akan berpura-pura petugas menjadi kebakaran. Singkat waktu setelah itu mereka berdua langsung datang ke suatu tempat sambil membawa minyak tanah karena rencananya adalah membuat isu kebakaran. Setelah sampai di lokasi, mereka pun langsung melancarkan rencana membakar beberapa pipa dan sehingga terjadilah kebakaran. Give it, baby. Give it. It worked. Oh, sungguh tanpa diduga, ternyata Bapak Wali Kota yang menginginkan gelang tersebut mempunyai kode untuk membuka berangkas pemerintah, sehingga berangkas tersebut harus dibawa. Namun sayangnya situasi gedung yang sekarang sedang kebakaran, seluruh para ajudan Wali Kota langsung membawa Bapak Wali Kota untuk pergi mengevakuasinya. Akan tetapi uang yang sekarung tidak dibawa oleh Bapak Wali Kota. Kemudian di sisi lain lantai bawah kita melihat mereka berdua yang sudah melancarkan rencana untuk membawa berangkas tersebut dan berbaur dengan para damkar yang lain. Namun sayangnya dicurigai oleh ketua damkar. Don't you walk away from me! I'm not a hero. Stop it! Ya, kebetulan sekali mereka berdua bersembunyi di ruangan wali kota yang dimana ada berangkas terbesar pemerintah. Mereka pun mendapatkan jackpot yang besar. Tetapi di sisi lain sekretarisnya wali kota yang masih ada di tempat tersebut langsung saja mengebacot untuk menghubungi seluruh para polisi yang ada di tempat ini. Tetapi itu semua tidak dihiraukan. Melihat berangkas yang besar, akhirnya mereka mendapatkan salinan dari kode gelang tersebut dan membukanya. Oh my god. Wait. Holy shit. Dan sekali duit seabrek dengan berangkas yang besar. Mereka berdua langsung bengong melihat uang yang besar. Tetapi sekretaris dari wali kota mengatakan untuk negosiasi karena uang ini adalah bukan uang pemerintah, tetapi uang hasil suap dari para pengusaha. Oh, mengerikan sekali. Namun situasi sekarang sudah memburuk. Seluruh para polisi dan tentara dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka semua sudah mengepung seisi gedung. Lalu tiba-tiba, Push up! Stay away from the window! Oh, my arm hurts. I think it's the... ya, penyerangan yang sangat mengerikan. Namun terlihat mereka selamat dari insiden tersebut. Akhirnya Dr. Vieira pun langsung mengirim untuk melakukan negosiasi. Dan mereka harus bisa memancarkan untuk bisa menyelamatkan sekretaris wali kota. Tiba-tiba saja langsung muncul. Hang on. Dengan kedatangan Dr. Vieira, mereka berdua langsung tercengang apa yang telah terjadi. Sesungguhnya semuanya sudah hancur untuk mendapatkan sebuah reputasi. Nah, Dr. Vieira pun mengatakan kepada muridnya untuk menyerah saja karena semuanya sudah terlambat. Akan tetapi melihat wajah mereka yang sudah polos karena Lori sebagai pasiennya yang sudah hampir sembuh tetapi terkait dengan kasus kriminal, mereka pun langsung memohon kepada Bu Dokter supaya tidak ditangkap, apalagi mati konyol di tempat ini. Mendengar irihan dari mereka semua, akhirnya Dr. Vieira pun langsung menyusun rencana
rencana supaya bisa menyelamatkan semuanya. Kemudian Dr. Vieira melihat berangkas penuh dengan uang. Sekretaris mengatakan bahwa itu adalah bukan uang pemerintah, tetapi adalah uang suap. Ya, melihat apa yang telah terjadi di tempat ini, akhirnya mereka pun akan membuat rencana pengalihan supaya bisa kabur. Are they coming up? Holy shit! Dan sekali dengan rencana yang konyol, mereka bisa berhasil kabur dari pengejaran para polisi dan menyamar menjadi damkar kembali. Dengan rencana tersebut, semua lokasi menjadi kacau. Namun tiba-tiba saja Jenderal Frank datang. Oh, sayang sekali. Sedetik lagi akan kabur dari kota. Tiba-tiba saja sang jenderal langsung datang dan menodongkan senjata untuk menyerah saja. Namun Kobe tidak kehabisan akal. Mereka berdua langsung menjelaskan tentang kebusukan wali kota, mendapatkan sebuah bukti tentang hasil penyuapan dari seluruh para pengusaha, sehingga ini akan menjadi tawaran yang menarik untuk Jenderal Frank. Haircuts. Ya, memang sial. Ternyata Jenderal Frank tidak bisa disogok dengan uang 100 juta dolar. Mereka pun langsung berakhir di balik jeruji dan mengakhiri hidupnya di tempat ini. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Bapak Wali Kota yang akan pergi ke luar negeri, tiba-tiba saja para polisi langsung datang menyergap Bapak Wali Kota karena menyalahgunakan kekuasaan. Like to say I am very. Let's go! Kemudian di sisi lain, anehnya di mana Rory dan Kobe dibebaskan dari penjaranya, mengatakan bahwa berterima kasih kepada mereka berdua telah menguak seluruh kasus yang ada di kota ini sehingga mereka pun telah bebas. So we're free? Yeah. I see you, Troy. Yeah, you did. Yeah, you be good. Ya, beginilah filmnya telah berakhir. Memang sungguh mengerikan, seluruh petualangan yang sangat mendebarkan, di mana pemburuan berangkas untuk mendapatkan kekayaan, tetapi akhirnya malah tidak mendapatkan apapun. Mengerikan sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kedia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.